Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini video saya buat secara khusus untuk menanggapi Gus Rumil, karena saya yakin Gus Rumil sebagai pelajar itu sudah pasti pernah mengenyam apa yang disebut sebagai filsafat ilmu pengetahuan. Saya tidak mungkin menanggapi berbagai YouTuber yang saya yakini mereka tidak pernah belajar atau tidak pernah mengenyam yang disebut sebagai ilmu pengetahuan, karena nantinya kita tidak mungkin akan mencapai pada kesimpulan yang sama, karena perspektif yang dipakai itu sudah tidak mungkin sama ketika mereka tidak pernah belajar mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, video ini saya khusus untuk menanggapi Gus Rumil saja, dan untuk kalian semua para YouTuber yang tidak pernah belajar apa itu filsafat ilmu pengetahuan, tidak perlu hiraukan video ini, cukup anggap saja video ini sebagai intermezzo, sebagai hiburan yang tidak penting bagi kalian untuk tanggapi. Saya tertarik untuk kemudian menanggapi pernyataan Gus Rumil yang seakan-akan beliau itu cukup keberatan terhadap persyaratan yang diajukan oleh Kiai Imaduddin mengenai sumber sezaman atau kitab sezaman, karena dianggapnya bahwa persyaratan yang diajukan oleh Kiai Imaduddin terkait dengan sumber sezaman itu sama seperti paradigma positivistik yang sekuler yang berkembang di Barat. Saya teringat dengan hadis yang berkembang dan sangat masyhur di kalangan tubuh umat Islam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia itu adalah bagian dari kaum itu sendiri. Mungkin Gus Rumil ingin memetakan diri dengan dunia Barat dengan tidak mengambil paradigma Barat di dalam membangun teori ilmu nasab. Memang harus kita akui bahwa paradigma positivistik itu berasal dari dunia Barat. Yang pertama kali itu dicetuskan oleh Auguste Comte, ketika Auguste Comte itu membagi tahap paradigma berpikir manusia itu pada 3 tahapan. Tahapan pertama disebut sebagai tahapan teologis, tahap kedua disebut sebagai tahap metafisik, dan tahap ketiga itu sebagai tahap positivistik. Nah, tahap inilah yang kemudian dianggap sebagai yang kemudian keberatan, yang dimana Gus Rumil merasa keberatan jika paradigma itu digunakan atau dipakai untuk membangun teori ilmu nasab. Begini Gus, bagi saya ilmu pengetahuan itu harus bersifat positivistik, karena hasil dari ilmu pengetahuan itu nantinya harus bersifat umum, dan sesuatu itu bersifat umum tidak dimungkinkan kecuali hanya dengan menggunakan paradigma positivistik. Bagaimana kemudian semua ilmu pengetahuan yang kita pelajari mulai dari SMP, SMA, dan lain sebagainya sampai ke perguruan tinggi, semua ilmu-ilmu itu melalui proses yang cukup ketat sehingga mereka itu menjadi ilmu. Bagaimana matematika menjadi ilmu, bagaimana fisika menjadi ilmu, bagaimana sosiologi bahkan menjadi ilmu, itu semuanya melalui proses yang cukup ketat, dan proses itu melalui paradigma yang disebut sebagai paradigma positivistik. Karena kalau tidak digunakan paradigma itu, maka hasil daripada ilmu pengetahuan itu tidak akan menjadi bersifat umum, tetapi hanya menjadi sesuatu yang sifatnya privat. Dan yang disebut sebagai privat itu karena dia tidak menjadi ilmu. Jadi bagi saya, mempertanyakan atau meragukan atau bahkan menolak paradigma positivistik itu adalah hal yang sangat tabu bagi orang yang sudah pernah belajar mengenai apa itu filsafat ilmu pengetahuan. Karena saya teringat dengan kaidah yang berkembang di dunia kita sebagai santri, bahwa al aslu la yus'al. Asal daripada ilmu pengetahuan itu memang harus berparadigma positivistik, maka nggak perlu dipertanyakan. Karena sekarang pertanyaannya begini, ilmu nasab itu apakah sesuatu yang sifatnya faktual, empiris, atau nasab itu merupakan sesuatu yang metafisik, teologis? Kan ini pertanyaannya. Kalau ternyata bahwa nasab itu adalah dianggap sebagai teologis, maka ini tidak mungkin, karena nasab itu bersifat faktual, historis. Maka
paradigma yang paling tepat untuk kemudian membangun teori ilmu nasab itu adalah dengan paradigma positivistik, bukan dengan cara yang lain. Jadi saya terus terang merasa agak curiga terhadap Gus Romil, kenapa malah mempertanyakan, malah seakan-akan keberatan terhadap apa yang selama ini diminta oleh Kiai Imaduddin mengenai sumber sezaman, hanya gara-gara sumber sezaman itu berasal dari historian yang berparadigma positivistik. Semoga video ini ditanggapi oleh Gus Romil dan menjadi bahan pertimbangan bagaimana seharusnya ilmu pengetahuan itu dibentuk. Sekian dari saya, dan mudah-mudahan video ini dijawab, karena ini hanya video pancingan saja, ibaratnya hanya sebuah pengantar dari saya untuk bagaimana di kemudian hari kita lebih bisa mendiskusikan bagaimana ilmu pengetahuan itu seharusnya dibentuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.